kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Politik dan Globalisasi, yang beranggotakan saya sendiri, Ansti Ananda, dan rekan saya, Miftahul Kriya. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan, yaitu sejarah globalisasi. Menurut para ahli, sejarah berpendapat bahwa globalisasi berkembang pada abad 20. Hal ini ditandai dengan bangkitnya ekonomi internasional. Namun, sesungguhnya benih-benih globalisasi telah tumbuh semenjak manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu perdagangan Cina dan India mulai menelusuri negara lain untuk perdagangan. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan dengan negara-negara seperti Jepang, Cina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, India, Malaka, Persia, Venesia, Laut Tengah, dan Genoa. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besar oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Globalisasi menurut Profesor Dr. Murbaryanto menyatakan, globalisasi mempunyai dua pengertian. Pertama, sebagai deskripsi atau definisi, yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal. Yang kedua, sebagai obat kuat yang menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa dimaksud globalisasi adalah cara pandang, cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi sedemikian cepat. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berada menjadi saling bergantung akibat dari pertumbuhan perdagangan. Perdagangan internasional meningkatkan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam WTO. Yang ketiga, peningkatkan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini, sehingga kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru tentang beraneka ragam budaya, seperti fashion, makanan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu timbulnya berbagai masalah bersama, seperti dalam bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi rasional, dan lain sebagainya. Jadi, apa sih definisi globalisasi itu? Globalisasi berasal dari kata global yang artinya lintas, dan sasi berasal perubahan atau proses menjadi. Jadi, globalisasi berarti proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, masyarakat saling berinteraksi satu sama lain. Faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Yang keempat, ekonomi terbuka. Penjelasan pertama tentang perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antara negara menjadi lebih mudah. Kini, kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka, lewat e-commerce. Meningkatkan kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antara negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lebih perdagangan internasional ini.
ketiga, kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang, produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Adalah ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya, yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya, produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun, karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala-ala Korea banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. Aspek globalisasi. Yang pertama, aspek ekonomi. Yang kedua, aspek sosial budaya. Yang ketiga, aspek politik. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional, di mana segala transaksi jual beli antara negara dapat dilakukan dengan mudah melalui bermacam-macam e-komersi. Kedua yaitu aspek sosial budaya. Dapat dilihat dari proses masuk nilai, norma, cara hidup, hingga praktek kebudayaan secara integrasi dalam kehidupan masyarakat. Itu aspek politik. Aspek politik di era globalisasi dapat dilihat dari maraknya kegiatan politik untuk promosi nilai-nilai universitas secara luas, serta globalisasi membuat banyaknya kerjasama antar politik seperti WTO, World, dan Bank. Dampak globalisasi. Yang pertama, dampak positif globalisasi, yaitu penyebaran informasi dibatasi oleh jarak antar negara. Yang kedua, terjadinya hubungan internasional antara negara yang semakin baik. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena meleburnya dengan kebudayaan asing. Yang kedua, kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Yang ketiga, masuknya pola dan gaya hidup kebarat-baratan. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya Miftahul Qaria. Baik, yang kedua ada globalisasi dan interaksi masyarakat di dunia. Proses perkembangan globalisasi di dunia berawal pada kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ahli sosiologi Indonesia yaitu Selos Merjan menyebutkan bahwa globalisasi sebagai terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sebuah sistem dan kaidah yang sama. Sedangkan Anthony Giddens menjelaskan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial secara global yang terhubung antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya, sehingga kejadian di suatu tempat bisa berdampak juga bagi tempat yang lainnya. Dan yang ketiga ada isu-isu globalisasi, yaitu yang pertama ada penduduk dan keluarga berencana, yang kedua ada pembangunan, dan yang ketiga ada HAM atau hak asasi manusia, yang keempat ada lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang kelima ada persebaran kemakmuran teknologi dan informasi, dan yang keenam ada perdamaian dan keamanan. Baiklah, penjelasan pertama yaitu tentang penduduk dan keluarga berencana. Penduduk adalah orang yang mendiami suatu negara. Kepadatan penduduk dapat menjadi suatu permasalahan, baik itu masalah infrastruktur, pengangguran, bahkan hingga pendidikan. Di Indonesia sendiri, pada saat ini berada pada posisi keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan program keluarga berencana atau KB yang bertujuan untuk membatasi angka kelajuan kelahiran hingga dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk. Dan yang kedua ada pembangunan, yaitu pembangunan suatu negara dapat juga diartikan sebagai perubahan atau perbaikan suatu negara, yaitu berupa fasilitas atau layanan.
Di Indonesia sendiri, belakangan ini banyak membangun infrastruktur dengan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga ada hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan HAM. HAM yang dianut Indonesia yaitu dari Pancasila untuk menyamakan keadilan masyarakat di Indonesia. Sehingga HAM juga mempunyai menjunjung tinggi atau tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, dan lainnya, sebab HAM bersifat universal atau menyeluruh, baik itu imigrasi, emigrasi, dan keamanan, perubahan penduduk ke negara lain dan menetap di negara tersebut. Dengan adanya keamanan saat warga negara masuk akan negara lain, kita harus memeriksa dan mengecek melalui permohonan visa sehingga mendapatkan informasi yang akurat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menginformasikan orang-orang asing saat masuk ke negara sehingga melakukan antisipasi kepada orang asing. Yang keempat adalah lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup merupakan komponen lengkap yang berada di alam, dapat dijumpai dan diimbangi dengan sumber daya alam yang klasifikasi terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat dimasukkan dan sumber daya alam yang tidak dapat diakses. Yang kelima ada persebaran kemakmuran teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi di zaman sekarang ini tidak bisa masuk antara karena mereka saling berhubungan erat. Manusia di zaman sekarang pun pasti tidak luput dengan teknologi dan informasi di kehidupan sehari-harinya. Persebarannya pun sekarang tidak ada yang membatasi, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun orang sudah lanjut usia. Persebaran tersebut dapat menyebabkan krisis pangan dan kelaparan. Krisis pangan dan kelaparan disebabkan oleh produktivitas distribusi pangan yang berlebihan. Untuk meningkatkan perekonomian, kebutuhan primer dalam bahan pangan didasari pada sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang dikelola untuk mengatasi. Kini pemerintah mengeluarkan tindakan baru dengan cara memperhatikan sektor-sektor tersebut. Yang keenam, ada perdamaian dan keamanan. Perdamaian dan keamanan menjadi hal yang tabu. Mungkin iya, dan juga dapat dikatakan tidak. Mungkin dilihat dari apa yang sudah dipaparkan di atas, fakta perdamaian dan keamanan jika dimulai dari diri sendiri, perubahan pola pikir yang tidak hanya mengukur diri sendiri, akan tetapi juga masalah khalayak umum. Prasangka dan diskriminasi, diskriminasi tersebut juga saling berhubungan karena mengenai tentang interaksi sosial di dalamnya dan pastinya manusia ke manusia. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.